Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang di Ibadah Raya hari ini. Seru banget bisa ketemu sama kalian. Kenalin, gue Jasmine dan partner gue Yata. Yeay, senang banget kan bisa bareng-bareng ibadah di sini. Udah pada siap belum ibadahnya? Betul banget, tapi sebelum mulai yuk kita siapin hati dan pikiran kita. Coba deh yang masih sibuk mikirin pekerjaan, tugas atau apapun, kita pause dulu sebentar. Bener banget bro sis. Ini waktunya kita fokus ke Tuhan. Let's take a moment, relax dan siapin hati kita buat menyembah Tuhan. Siap kan? Sabar nih buat ibadah bareng kalian. Pokoknya kita sambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Yes, stay tune. Dengerin baik-baik apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita hari ini. Pasti bakal seru dan menyenangkan. Soalnya ibadahnya bakal dimulai sebentar lagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, sungguh berbahagia sekali hari ini kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati, yang berbahagia pagi hari ini. Semuanya bersukacita, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau bawa penyembahan kita mau bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Sebab kita tahu, kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Selalu ada di setiap musim hidup kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kasih setia-Mu, kasih sayang-Mu yang selalu ada buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena anugerah
seperti pelangi sehabis hujan. Mari jemaat Tuhan katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. terima kasih Dan Tuhan. teramat baik Engkau baik, teramat baik buat setiap kami. semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Mari bawa ucapan syukurmu kepada Dia. Mari bawa penyembahan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua yang kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan buat setiap kami. Sungguh nyata kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sorakan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di siang hari ini Tuhan. Melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Mari
Mari jemaat Tuhan yang siap bersuka cita buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang sepakat dengan saya bahwa kita punya satu pilihan? Pilihannya siapa namanya? Kita mau menjadikan Yesus satu-satunya pilihan kita, amin. Sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun
Kuasa maut sudah dikalahkan, amin. Kutuk sudah dipatahkan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Namanya siapa? Namanya siapa? Yo, terpujilah namamu Tuhan. Woo! Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan, oh, Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari serukan sama-sama, oh, Engkaulah Raja atas dunia, Kau menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Serukan, oh, lagi, oh, sekali lagi, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Engkau Tuhan yang berkuasa memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wow,
Ya Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, satu-satunya pembuat mujizat. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain selain Engkau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencanamu yang gagal atas hidup kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan
kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang akan menggenapi firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Dia berfirman bahwa bumi ini akan penuh dengan kemuliaan-Nya. Dia berfirman bahwa suku-suku bangsa akan datang untuk menyembah Dia. Dia berfirman bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia akan menyertai gerejanya. Dia akan menyertai umatnya. Dia akan pelihara, Dia menjaga. Dia akan membela umat pilihannya. Oh, Dia angkat, Dia pelihara. Sikiara marah-marah kata sikiara besar. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan menjagai kita, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan beri damai dalam hidup kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, mari bersyukurlah kepada Tuhan buat kebaikannya. Mari naikkan pujian, syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, Dia baik bahwasanya selama-lamanya kebaikannya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Untuk selamanya kasih setia. Oh, sebab Dia angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selama-lamanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh memandang kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh memandang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan dan ingin Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh menghampiri Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami di pagi hari ini. Teguhkan kami dengan firman-Mu, kuatkan kami. Biar kami boleh mengerti isi hati-Mu, firman-Mu boleh kami mengerti. Untuk kami boleh memegang teguh, menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar sungguh kata-kata Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Baik, semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, Tuhan berikan kesehatan semuanya untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan di hari ini. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan ingin membawa kita untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Ibadah ini tujuannya adalah untuk kita bisa semakin percaya kepada Tuhan.
Ini adalah ekspresi kita untuk kita bersyukur datang kepada Tuhan, untuk kita boleh mengatakan bahwa Engkau yang berkuasa dalam hidupku Tuhan. Aku bersyukur selama 1 minggu ini. Dan juga menjadi kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengisi hari-hari yang di depan kita, hari-hari yang akan datang. Kita mau menangkap kekuatan yang baru untuk kita boleh menyelesaikan minggu yang datang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam minggu ini kita harus berdoa karena tanggal 20 ada musim yang baru bagi bangsa ini. Amin. Kita harus antusias untuk menyongsong ada musim yang baru, pemimpin yang baru bagi negeri ini. Pemimpin yang baru bukan sekedar pergantian orangnya, tetapi ada tangan Tuhan yang mengganti, menempatkan pemimpin itu agar bangsa ini boleh mengalami sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Hari-hari yang ke depan kita mau melihat bahwa ada sesuatu yang baru bagi bangsa ini. Kita berdoa untuk tanggal 20, hari apa itu? Hari apa? Hari Minggu. Ya, hari Minggu ya, betul kan? Coba hitung dulu. Shirley yang hitung. Sekarang 13 Her. Grogi ya? Betul ya. Ya kita berdoa, saya percaya ini bukan kebetulan, tetapi ini Tuhan kerjakan agar semua gereja, semua umat Tuhan, pada saat ibadah mereka mendoakan, Tuhan, this is time, a new season for this nation. Ada sesuatu yang baru, musim yang baru bagi bangsa ini. Amin. Kita berdoa untuk tanggal 21 atau 22, kita berdoa agar tampil para menteri-menteri yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Untuk itu, ketika kita menghadapi satu musim yang baru, satu keadaan yang baru, sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru, apakah itu setuju atau tidak, setuju, senang atau tidak senang, yang harus kita jaga adalah perkataan kita. Apa? Perkataan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, yang mungkin menggoncangkan, yang mungkin kita tidak setuju, yang harus kita jaga adalah perkataan kita. Dan perkataan yang Tuhan ingin dapatkan dari kehidupan kita adalah perkataan yang penuh kasih. Apa? Biarlah apapun yang kita alami dalam keluarga kita, apapun yang kita alami dalam pekerjaan kita, apapun yang kita alami di seputaran sekeliling kita, minggu-minggu yang akan datang. Ini bukan berbicara minggu yang lalu. Minggu yang akan datang apapun yang kita alami, senang atau susah, susah atau senang. Yang harus kita jaga adalah perkataan kita. Karena kata-kata tidak dipungut pajak. Coba kata-kata dipungut pajak. Kamu berkata-kata cuma 100 kata satu hari ini. Waduh, pasti kita akan pilih kata-kata yang perlu, penting. Tapi karena kata-kata ini tidak dibatasi, maka kadang-kadang karena tidak dibatasi, maka ya enggak dipajak ini, enggak dibatasi ini, sehingga banyak sekali kata-kata yang berharga, apa yang tidak pantas kita keluarkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana perkataan yang penuh kasih. Dan ini hanya bisa disampaikan kepada mereka yang mengalami kasih. Kalau mereka yang belum mengalami kasih, ya jangan suruh. Perkataanmu harus penuh kasih dong. Iya enggak? Ya orang dia enggak mengalami kasih. Perkataan itu keluar dari telinga, dari mulut, apa? Maka ada pepatah mengatakan apa? Mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah harimaumu. Agak mendekat satu dengan yang lain karena supaya saya bisa singkat khotbahnya. Coba
Ini kalau dijelaskan mulutmu adalah harimaumu, ini bisa berlembar-lembar. Tetapi supaya bisa lebih singkat, coba dalam waktu 1 menit, 1-2 menit lah, apa sebenarnya mulutmu harimaumu ini. Bisa kiri kanannya menjelaskan, makanya coba pilih. Apa ini mulutmu harimaumu? Mulai dari sekarang, 1, 2, 3. Coba, dekatin aja. Baru 10 detik. Masih ada 50 detik lagi. Lihat cari temannya. Siapa tahu ada harimau di mulutnya gitu kan. Mulutmu harimau. Anak muda. Ya, 10 detik lagi. Oke. Ya, itulah dia yang disampaikan tadi itu, mulutmu adalah harimaumu. Jadi ada kekuatan yang besar. Ini ada orang yang menafsirkan seperti ini ya. Ada kekuatan yang besar di dalam mulut kita. Artinya perkataan kita ini bisa seperti harimau yang menakutkan orang lain dan juga siap menerkam kita juga berbalik. Jadi hati-hati dengan mulut katanya, perkataan. Ada juga yang mengatakan bahwa mulut itu adalah menentukan masa depanmu. Jadi hati-hati apa yang kamu keluarkan itulah masa depanmu, itulah harapanmu. Apa yang kamu perkatakan kepada anak itulah harapanmu kepada anak itu, setuju atau tidak setuju karena kamu sudah memperkatakan. Apa yang kamu perkatakan kepada pemimpinmu, itulah yang kamu harapkan, setuju tidak setuju karena sudah engkau perkatakan. Jadi menentukan masa depan. Ada kekuatan di sana. Itulah mulutmu harimau, ada yang menyampaikan seperti itu. Dari sisi perkataannya. Jadi hati-hati mengeluarkan kata-kata. Di sana adalah kekuatan yang besar. Untuk menentukan apa yang terjadi bagi orang itu dan juga bagi kita. Dan juga menentukan bagaimana hubungan kita dengan orang yang kita sedang ajak bicara. Kata-kata kita, kata-kata saya kepada teman-teman semua akan menentukan hubungan kita nantinya. Kalau saya ngomongnya nggak jelas, hubungan kita juga tidak jelas. Jelas aja ngomongnya, kadang tidak. Apalagi nggak jelas. Ya. Ada juga orang yang menafsirkan seperti ini, mulutmu harimaumu, mulutmu menentukan kesehatanmu. Apa yang kamu makan itu akan menentukan kesehatan kita. Ada juga yang berkata seperti itu, kan mulut ini kan masuknya makanan. Ya, jadi apa yang kita makan ini, itu akan menentukan nanti bagaimana kesehatan kita. Bagaimana postur badan kita. Enggak mungkin. Ya, hanya kita lah yang tahu bagaimana cara kita makan. Ya, jadi banyak hal yang bisa ditafsirkan oleh pepatah yang satu ini. Dan intinya banyak orang menafsirkan yang mengambil pembelajaran adalah bagaimana kata-kata kita itu menentukan masa depan kita dan menentukan hubungan kita, atau kata-kata itu memberikan dampak yang buruk atau yang baik. Hari-hari ini bukan lagi mulutmu adalah harimaumu. Di zaman medsos sekarang, jarimu adalah harimaumu. Karena kata-kata sekarang itu sudah lebih banyak pakai jari. Zaman sekarang bukan cuma kata dari mulut doang. Nah, itu bahasa anak muda ini.
dari mulut doang yang pedas. Kata-kata yang keluar dari medsos pun, jari pun bisa jadi bisa pedas juga. Jadi hati-hati untuk bermain medsos hari-hari ini. Jari kita ini yang akan merangkai kata-kata. Kalau hanya bicara verbal seperti ini hanya didengarkan beberapa orang pada saat itu. Tetapi kalau jari ini itu dibaca oleh banyak orang. Dan berulang-ulang juga bisa dibaca, sampai dihafal juga bisa. Dan itu menentukan apa? Berdampak buruk atau berdampak baik. Maka kita harus belajar hari ini. Sebagai implikasi daripada kasih yang sudah kita pelajari beberapa bulan akhir-akhir ini. Dan kalau kita punya perbendaharaan kasih di dalam hati kita, maka yang keluar itu adalah kasih. Kita akan mengeluarkan apa yang ada dalam pembendaharaan kita. Dan hari ini Tuhan kita mau belajar agar kita, setiap perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kasih. Ada satu peringatan dini saya sebutkan ini di dalam Efesus 4 ayat 29. Ya. Ini kita akan di sini ya. Jangan nanti langsung dimatikan. Efesus 4 ayat 29, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Iya, ini ada peringatan dini. Artinya peringatan yang benar-benar sangat penting bagi mereka yang lahir baru, yang sudah menjadi manusia baru. Dan perikop ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya manusia baru itu, ciptaan baru itu, yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dia. Menerima Yesus dalam hidupnya, dan Yesus yang ada di dalam hidupnya itu mengubah apa? Mengubah kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Jangan sampai kita udah katakan baru, tahu-taunya kata-kata kita seperti ini. Inilah nasihat itu, inilah perikop itu. Saya ambil cuma satu ayat ini karena banyak perintahnya. Mana tadi? Kok enggak didengar? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Semua kita pasti ngerti arti kotor. Iya kan? Kotor itu adalah nggak usah dijelaskan. Tetapi perkataan kotor kadang-kadang kita sulit mengertinya. Karena apa? Karena kita terbiasa mengeluarkannya, sehingga karena terbiasa kita anggap itu tidak kotor. Kotor itu kasar. Kotor itu ada penafsiran lagi dikatakan bahwa itu merusak pembicaraan, merusak komunikasi. Hal-hal yang merusak komunikasi di antara kita, itu sebenarnya yang kotor itu. Kepahitan, geram, apa? Pasti semua kita bisa praktikkan geram. Geram apa sih? Susah dijelaskan, tapi kalau dipraktekkan, ya gampang aja sih. Geram. Marah. Pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Merusak komunikasi. Tidak ada kata-kata kasar itu membuat komunikasi baik. Gua kasarin aja deh itu biar tahu kan. Enggak tahu, malah tidak tahu dia. Ketika kita kasarin kan tujuan kita, saya ngomong begitu, saya kasarin aja supaya dia tahu kan begitu kan. Malah enggak tahu dia. Malah bingung. Dia enggak dengerin kata-kata kita lagi. Dia mengamati mata kita jadinya. Kok dia ngomong matanya begitu ya?
Gue bingung itu orang, suaranya keras banget. Sampai telinganya gerak-gerak. Jadi bukan lagi perkataan kita, message kita yang didengar. Jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan kedua, artinya lawannya apa? Yang baiklah keluar kan? Yang baik membangun, memberkati, damai sejahtera, menyemangati, manis, enak, dan didengar. Supaya orang lain itu beroleh kasih karunia. Jadi tujuan kita berbicara, satu dengan yang lain, ngobrol, tujuannya supaya orang lain itu beroleh kasih gimana ya, saya mau kunjungan ini, saya mau ngobrol sama si itu. Tujuannya bagaimana supaya orang itu beroleh kasih karunia, diberkati, semangat, damai sejahtera. Jangan kita kunjungan, yang dikunjungi itu jadi tidak damai. Malah bingung dengan cara kita bicara. Ya, kita bertemu dengan orang tujuannya untuk orang itu beroleh kasih karunia. Dia lebih semangat lagi. Malah ketika kita kunjungan, malah orang itu jadi down. Apa? Udah deh. Jadi Tuhan mau inginkan kita. Agar perkataan kita itu penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kebenaran, penuh dengan membangun, memberkati, menyemangati agar orang itu semakin fokus kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan, semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin murni hidupnya. Amin Bapak Ibu. Coba nanti dalam minggu ini, coba dites, dipraktekkan. Kunjungan satu dengan yang lain. Kunjungi dulu. Dan sebelum pulang, coba tanya, kamu lebih semangat enggak saya datang ke sini? Kalau dia bilang, ya bolehlah. Ya. Atau di WA gitu kan, atau di telepon gitu. Telepon supaya orang lain itu beroleh kasih karunia. Jadi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang udah lahir baru, sebagai jemaat, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, kalau kamu mau berbicara, tujuannya adalah agar yang mendengar itu beroleh kasih karunia. Bagaimana caranya? Kan kita harus tahu caranya. Yang pertama, slide berikutnya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau berbicara agar orang lain itu beroleh kasih karunia. Yang pertama, berlatihlah menguasai diri. Itu dari ayat yang tadi saya terjemahkan seperti ini. Berlatih apa? Menguasai diri. Jangan emosian. Apa? Jangan emosian. Apa-apa emosi. Mengucapkan terima kasih aja emosi. Ya pingin cepat-cepat, maksudnya emosi itu kan bukan cuma pingin cepat, pingin ini kan emosian namanya. Ya. Kalau jadi kita harus menguasai diri supaya apa? Supaya bisa terkontrol. Apakah kata-kata yang kita ucapkan ini baik atau buruk? Kita yang mengontrolnya. Tes. Kalau Yakobus berkata seperti, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Artinya dia cepat gitu ya. Ada sedikit emosi mendengar. Shit, apa sih gitu ya. Cepat dia mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Kalau kita beda. Agak kebalik ini ayat. Cepat untuk berkata-kata, lambat untuk dan malas untuk mendengar. Tapi kalau untuk ngomong itu pingin cepat. Ngomong cepat, tapi lambat untuk, dan bukan hanya lambat. Enggak mau. Apa? Apalagi kayak saya anak muda, enggak mau mendengar.
Dinasehati, gue udah tahu. Itu kan kita anak muda kan begitu kan. Udah tahu pap, udah tahu mam. Hah? Cobalah berlatih. Cepatlah untuk mendengar, banyak untuk mendengar. Banyak untuk mendengar itu belajar apa? Belajar, tangkap informasinya. Tangkap kebenarannya, baru ngomong. Dan juga ini, kita ini emosian. Apa? Iya, emosian. Padahal tekanan darahnya 70, emosinya tinggi. Di tes tekanan darah cuma 70, tapi emosinya, marahnya kenceng. Mana kita punya itu? Ya, ini memberikan signal bagi kita untuk kita bisa ganti ini peralatan kita ini. Amin. Kita mau ganti lah. Kita mau ganti sama-sama. Ya, urunan deh. Urunan. Iya Bang Joy ya? Kita ganti kan? Kita ganti aja. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah itu tidak akan membawa dampak yang positif lah. Berpikir lalu bicara atau bicara lalu mikir. Sekarang ini kebalik. Dia ngomong dulu baru mikir. Apa tadi yang saya omong ya? Dia aja lupa apa yang dia omongin. Emang gue ngomong apa tadi? Dia aja lupa. Tapi kalau bu guru nggak lupa. Dia mikir dulu baru ngomong. Apalagi guru matematik. Iya, karena apa? Kita ini terlalu sering. Karena ya kadang-kadang kecepatan bicara itu mengalahkan kecepatan berpikir. Padahal kecepatan berpikir harus mengalahkan kecepatan bicara sebenarnya. Jadi artinya mikir dulu baru ngomong. Masalahnya seperti ini. Coba dibaca dulu yang tanda kutip itu. 1, 2, 3. Betul? Hah? Kalau saya ngomong kasar, ngomong marah, ngomong apa gitu kan, set gitu, kan bisa langsung cepat untuk, aduh maaf ya, omongan kasar saya, omongan marah saya minta maaf. Iya cepat untuk minta maafnya, tetapi akibatnya memulihkannya, menyembuhkannya butuh waktu yang lama. Jangan dicoba ini. Apa? Benar ini sudah, ya udahlah, terima aja ini. Jangan, gue coba dulu gue marah dulu sama dia, gue maki-maki gitu kira-kira. Maaf, sorry kata-kata seperti itu. Sorry ya, tadi maaf ya. Gue maki-maki tadi gini-gini, kita kira begitu ya. Iya, pasti dibilang lah. Ini kan GKKD, apa? Pasti kalau orang minta maaf, pasti dibilang, ya oke bang, gak apa-apa. Gue gak apa-apa kok, ya gue fine-fine aja. Gue ngerti abang, gitu kan. Gue ngerti, tapi akibatnya itu butuh waktu. Ya. Sama aja kita ditabrak sama tukang ojek misalnya gitu kan. Ditabrak, set, minta maaf dia kan. Tekilir. Mana bisa cepat sembuhnya? Ya, nggak bisa cepat sembuhnya. Nah, untuk ini kita butuh hidup intim dengan Tuhan dalam doa, pujian dan saat teduh penyembahan. Supaya apa? Kata-kata kita itu bisa lahir dari keintiman kita dengan Tuhan. Kata-kata kita itu bukan lahir dari kedagingan. Kata-kata bukan lahir dari pikiran, kemampuan kita, imajinasi kita. Tapi kata-kata kita itu lahir dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita saat teduh, kita memuji Tuhan dalam penyembahan, itu akan lahir kata-kata, pujian, penyembahan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan, yang penuh dengan semangat. Karena kata-kata yang daripada Tuhan itu meresap di hati kita. Selanjutnya,
bagaimana kita untuk menguasai diri ini, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari hidup kita. Slide berikutnya. Dikata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebahagiaan yang baik. Mungkin kita bingung, kok saya bisa ahli, cerdas dalam berkata-kata, mengeluarkan kata-kata yang kotor ini. Ya lihat pergaulanmu. Amin. Lihat komunitasmu. Komunitas itu akan mempengaruhi kehidupan kita, pergaulan kita. Dan komunitas itu, di setiap komunitas, itu ada bahasa-bahasa yang sesuai dengan komunitas itu. Coba ke anak-anak, ada bahasa komunitas mereka yang kita nggak ngerti. Ya, di komunitas-komunitas yang lain pun ada bahasa mereka yang kita nggak ngerti. Mereka tahu itu. Ya, itu mereka tahu bahwa itu kotor, tetapi karena didesain dengan gayanya mereka, sepertinya itu biasa-biasa aja. Hati-hati ini. Kita akan tahu dari bahasanya dengan siapa dia bergaul. Setuju? Kita akan tahu dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan anak-anak Tuhan, bergaul dengan orang-orang yang intim dengan Tuhan, bahasanya akan beda. Tapi kalau dia bergaul dengan yang di luar itu, bahasanya juga akan berbeda. Nah, pergaulan ini harus benar-benar kita jaga. Karena itu akan memberikan deposit kata-kata yang akan kita keluarkan nantinya. Selanjutnya, Mazmur 119. Bagaimana orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Akhlaknya bersih. Akhlak ini kita bisa nilai dari kata-katanya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Anak-anak muda tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Itu benar-benar dia harus memiliki moral, akhlak yang benar, kelakuannya yang bersih. Dengan cara apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mustahil, tidak mungkin orang itu takut kepada Tuhan. Orang itu bergaul akrab dengan Tuhan. Orang itu benar-benar menjaga perkataannya sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengeluarkan kata-kata kotor. Itu sangat sulit untuk kita pahami. Jadi kalau dia terbiasa dengan kata-kata yang tidak benar, tidak penuh dengan kasih karunia, ya udah, tinggal tanya aja. Kamu bergaul dengan siapa, kawan? Dengan siapa kamu bergaul? Dan mulut yang bersih, kata-kata yang bersih itu benar-benar tidak lahir dari pemilihan narasi kata-kata kita. Tidak. Tetapi kata-kata kita itu bersih, kata-kata kita itu baik, kata-kata kita itu penuh dengan kasih, harus mengalami apa yang seperti yang dialami oleh Nabi Yesaya. Dan serafim itu mengambil bara api itu dan meletakkannya di bibirku. Silakan ditampilkan di. Maka berkatalah, ayat berikutnya, slide berikutnya. Yesaya itu mengalami pemurnian di dalam bibirnya agar dia tidak mengalami kata-kata kotor. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7 dan 8. Dikatakan bahwa Tuhan menyucikan bibirnya supaya dia membawa kabar baik, membawa firman Tuhan itu kemanapun dia pergi dengan apa? Bibir yang bersih. Dan hati-hati, kalau kata-kata kotor kita itu harus dibuang. Apa? Harus dibuang. Kolose 3 ayat 8, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Buanglah, apa? Jadi sebelum kita, artinya bertemu gitu ya. Coba dibuang dulu. Kita harus bertemu dengan kalau sudah membuang kata-kata kotor. Buang. Yang biasa dibuang di rumah apa? Sampah.
Jangan buang sampah ke kantong orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Ini perintah kepada kita semua. Ya, saya pribadi dan juga Bapak Ibu. Kata-kata kotor kita itu ibarat sampah. Dan ada perintah. Apa? Buanglah. Jadi harus ada keputusan dari hidup kita. Buanglah. Ya kalau nggak mau buang gimana? Ya tetap aja dikantongin kan. Tetap aja dipelihara itu kata-kata itu. Kalau tidak mau. Tapi kalau kehidupan normal tidak ada orang menimbun sampah di rumah. Tapi banyak. Kadang-kadang kata-kata kotor itu kita simpan dan bahkan dicatat kata-kata gitu. Menghafal kadang-kadang gitu ya. Ya, kata-kata itu harus dibuang. Harus apa? Dibuang. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, kita belajar untuk yang kedua. Menjaga mulut. Apa? Kenapa kita harus jaga mulut ini? Karena di dalamnya apa? Ada gigi, terus ada apa lagi yang penting? Lidah. Kata orang, dan memang begitu, lidah itu tidak, waduh, silatnya luar biasa. Gitu. Tidak ada orang yang bisa bicara tanpa lidah. Kata-kata itu nggak bisa keluar kalau nggak ada lidahnya. Nggak usah dibuktiin, gue potong dulu. Nggak usah dibuktiin, udah pasti. Lidah ini begitu berkuasa. Dialah yang akan mengeluarkan kata-kata kita itu melalui mulut kita. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Mati dan hidup dikuasai apa? Iya. Jadi kalau mau mati cepat, boleh juga sih. Ya, mulai aja dengan minta, ya dengan lidah ini. Kalau mau hidup diberkati, boleh juga. Pakai lidahnya. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi apapun yang akan kita alami nanti, minggu depan, itu ditentukan oleh apa yang kita katakan hari-hari ini. Karena hidup mati orang aja dikuasai oleh PHK atau tidak di PHK dikuasai oleh lidah. Kalau mau cepat di PHK, jangan, ya boleh juga langsung di PHK. Itu marahin aja bosnya. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dengan demikian, kita akan melihat begitu pentingnya perkataan yang penuh kasih itu. Perkataan yang penuh kasih itu membawa kehidupan. Amin. Itu membawa kehidupan. Dan kata-kata yang penuh kasih ini, itu akan lahir dari mereka yang sudah mengasihi Tuhan. Yang sudah mendapatkan kasih Tuhan. Ada depositnya yang akan dia keluarkan. Ada apa? Depositnya. Ada kasih itu di dalam hidupnya. Ya, saya percepat saja slide berikutnya. Ya, seterusnya. Nah, perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya mati hidup dikuasai oleh dia. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dalam menghadapi kelahiran baru, mempertanggungjawabkan kelahiran baru yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada dua yang harus kita pertanggungjawabkan. Yaitu adalah bahwa
apa yang salah kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Untuk itu kita harus benar hidup dalam kebenaran. Kalau begini, kita akan benar-benar menjaga perkataan kita agar hati-hati karena kita harus bertanggung jawab. Jangan pernah bilang seperti ini. Enggak ada yang dengar apa? Kita ngomongin orang, kita bilang enggak ada yang dengar. Ada yang dengar. Kalau minimum ada ya 3 yang mendengar. Tuhan dan iblis. Iblis dengarin. Tuhan dengarin. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita bicarakan di tempat-tempat tersembunyi, itu akan diumumkan nantinya. Sehingga kita jangan coba-coba mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ini. Yang ketiga, dengan cepat saja. Bagaimana supaya kita bisa memperkatakan kata-kata yang penuh kasih ini? Yang ketiga, perkataan kita itu harus baik-baik saja. Apa? Baik itu artinya lihat waktunya. Apa? Lihat waktunya, lihat kondisinya, dan juga lihat siapa yang mendengarkannya. Kemarin saya kembali masuk hutan 2 hari. 2 hari. Ya. Dan dalam 5 tahun terakhir ini saya nggak pernah masuk hutan lagi. Ya, ternyata untuk memulai sesuatu yang baru itu kembali, artinya baru lagi saya kan, itu tidak mudah. Tahun 2019 itu saya masih lari di jalan, lari. Itu karena terbiasa apa? 5 tahun kemudian, hari Selasa yang lalu, hari Selasa ini, jalan pun tidak bisa. Serius. Jalan naik gitu ya, nggak bisa. Jadi jangan kita tinggalkan sesuatu yang baik yang kita lakukan hari-hari yang lalu. Nanti untuk memulainya susah lagi. Apa? Kemarin udah rajin saat teduhnya, udah rajin kunjungannya, rajin komselnya, rajin deh semuanya. Tiba-tiba ditinggalin. Nanti kalau memulainya, waduh, ditelepon gak diangkat, di WA gak dibaca, dikunjungin rumah dikunci, ketemu di jalan, pengalaman soalnya. Jadi ya begitu, jangan sampai kita melupakan. Ya. Jadi kita harus melakukannya dengan benar. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Lihat pendengarnya. Ketika kita mau berbicara kepada orang itu, lihat siapa yang mendengar. Jangan karena kamu terlalu semangat, orang lagi sakit, tidak bisa makan. Karena sakitnya, kamu bilang, jalan-jalan ke situ enak benar loh. Orang lagi makan juga tidak bisa. Ke sana loh, enak loh jalan-jalan itu. Makannya enak bener. Ditraktir. Dia jangankan jalan-jalan, bangkit pun tidak bisa. Mungkin kamu sakit itu, kamu udah mikir ya? Dosa apa sih yang kamu lakukan? Sesuai dengan Alkitab kan kalau kita mengalami seperti ini pasti ada, ya Tuhan mengingatkan kita. Ya kita cobalah selidiki hatimu, siapa tahu ada kamu tidak bersih di hadapan Tuhan. Orang lagi sakit dia tidak butuh khotbah. Dia butuh apa? Kita aja nongkrong di situ tanpa kata-kata.
Ya, jadi kita juga harus menimbang kata-kata kita itu perlu atau tidak. Ya. Waktunya juga dilihat. Orang udah mau pergi buru-buru. Apa? Buru-buru. Kita datang ke rumahnya, kita ngajak ngomong. Saya mau ngomong, saya mau share loh ini. Terus dia nggak akan dengerin. Apa? Walaupun kita pakai doa, pakai ayat, orang dia mau buru-buru. Jadi lihat dulu, tanya dulu kalau mau cerita panjang. Bang Jo buru-buru apa enggak Jo? Harus tanya, ngajar enggak? Kan harus begitu juga. Jangan kita keasikan ini, aduh Bang Jo begini-begini. Sementara muridnya sudah teleponin. Mana ini Bang Jo kok enggak muncul-muncul di room? Gitu. Enggak konsentrasi. Dan juga di mana perlu, perlu atau tidak kita bicara sekarang. Menurut kita perlu, tapi menurut orang itu enggak perlu. Menurut kita penting mendesak, tapi menurut orang itu tidak penting-penting amat hari ini. Jadi kita juga harus bisa melihat kondisinya. Itulah yang disebut dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu di mana perlu. Jadi kalau perlu itu Tuhan akan menyediakan waktu yang lebih baik lagi nanti. Jadi terakhir ini apa yang harus kita kerjakan? Slide terakhir ini yang perlu kita irikan, kita baca 1, 2, 3. Kedua, iya ya, kalau ini kita praktekkan, jayalah jemaat ini. Ya, jangan, udah, kata-kata kotor itu merusak hubungan kita. Kata-kata kasar, kata-kata yang gak benar itu merusak hubungan di antara kita sebagai jemaat. Ya harus dibuang. Kalau udah dibuang, ya ucapkan kata yang penuh kasih. Dan selanjutnya, ya ramahlah. Ramah terhadap seseorang terhadap yang lain. Coba nanti habis pulang ramah juga terhadap yang lain, jangan langsung pulang dulu. Oke, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau hidup kita mengeluarkan kata-kata yang penuh kasih. Kata-kata yang memberikan semangat. Dengan segenap hati. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Aku rindu Tuhan. Ku rindu selalu. Oh, dalam kekudusan-Mu. Oh, haleluya. Allah, darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak.
pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang Anak domba darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak kami sembah Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulut kami itu boleh memberkati orang di sekitar kami Tuhan. Boleh membangun sesama kami Tuhan. Engkau yang memulihkan hati kami Tuhan. Engkau yang memakai mulut, lidah, bibir kami Tuhan untuk mengucapkan kata-kata yang berkenan Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami ke dalam perbendaharaan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita karena kami tahu Engkau Tuhan yang pelihara hidup kami. Engkau sumber segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan Ibu Remenda. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya rangkaian ibadah hari ini, pujian penyembahan dan juga firman yang disampaikan, semuanya memberkati kita. Amin. Iya, biarlah ibadah kita hari ini menjadi bekal dan
kekuatan buat kita mengalami kemenangan di satu minggu yang akan datang. Baik, pertama-tama saya mewakili pemimpin di jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian di dalam beribadah, dalam komunitas sel, doa, kunjungan, dan lain-lain selama 1 minggu yang sudah kita lalui bersama-sama. Saya percaya bahwa banyak berkat-berkat yang kita alami bersama, ya. Dan biarlah untuk 1 minggu ke depan semangat kita, kerajinan kita semakin bertambah. Amin ya Bapak Ibu. Ya, dan semakin rajin untuk memberikan persembahan juga, persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan agar makanan di rumah Tuhan full dan tidak kekurangan. Amin. Iya. Kemudian yang kedua disampaikan agar minggu depan, ini maaf nih ya Bapak Ibu, agar bagian di depan dipenuhi dulu. Ini jomplang nih, separuh di belakang penuh, di depan kurang nih, kurang ramai di depan gitu maksudnya. Gitu ya, ya mengingatkan saja nih ya. Kemudian selanjutnya boleh ditampilkan gitu pengumuman jemaat. Kalau tidak, semuanya juga di grup WA jemaat sudah dikirimkan informasi atau pengumuman untuk 1 depan yang akan datang Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Ya, yang hari ini adalah Ibu Susi, Kak Susi ya dari Prakarsa. Happy birthday Kakak, God bless you. Ya, yang sudah lewat, Owen, ya Esel, Herawati, ya juga Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya diingatkan kembali kepada kita semua agar tetap antusias untuk doa pagi bersama. Ya, setiap hari Sabtu pagi jam 6 pagi, Bapak Ibu, itu adalah untuk kita semua jemaat. Ya, berharap minggu depan bisa hadir lebih banyak lagi. Ya, terutama yang ada hadir hari ini ibadah. Apakah Bapak Ibu mau datang minggu depan? Amin. Gitu ya, ini berarti jumlah kita hari ini, seberapa kita hari ini ada. Nah, minggu depan sudah tampil di ibadah, di doa pagi, berarti ditambah yang sebelum-sebelumnya yang tidak hadir tambah banyak. Tos kiri kanannya mau hadir ya gitu loh. Gitu ya. Yes, puji Tuhan. Kemudian info Komsel. Nah, Komsel keluarga Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Utara. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua ada di mana? Yuk, semangat ikut Komsel, gitu ya. Kemudian di Prakarsa, kemudian di keluarga. Nah, anak-anak kita yang Gen B belum ada nih. Nah, ya kita berharap kita semua antusias di dalam Komsel. Nah, rangkaian ini Bapak Ibu minggu depan kita mau adakan event khusus pulang ibadah, yaitu semacam bersilaturahmi lebih dekat lagi, lebih erat lagi di dalam Komsel kita. Barangkali kalau di Komsel belum hadir, tapi ibadah hadir gitu. Jadi minggu depan kita mau adakan acara pulang dari ibadah, jangan pulang dulu. Kita mau adakan acara ngumpul bersama dulu, makan bersama gitu, bawa bekal bersama-sama gitu ya. Jadi perkomsel gitu. Bapak Ibu sudah nangkap maksudnya? Jadi minggu depan kita mau adakan acara silaturahmi, ngobrol-ngobrol lebih dekat lagi, apa kabar masing-masing gitu ya di dalam Komsel. Biar setelah ibadah begini nggak salam-salaman pulang gitu, tapi duduk bersama, kita minum-minum. Jadi bukan minum-minum untuk mabuk ya, minum dan makan gitu ya. Dari kita untuk kita gitu, gitu ya. Minum teh yang ada di depan juga boleh. Jadi bisa saling hubungi satu dengan yang lain. Kakak
Kak bawa apa gitu, aku bawa ini gitu ya. Jadi semuanya masakan kita masing-masing sangat berarti Bapak Ibu. Biar tahu masak ikan asin si A ternyata enak banget gitu misalnya ya. Oke ya Bapak Ibu, minggu depan ada acara seperti itu ya. Selanjutnya ini kita baca bersama, sangat panjang, info Genbi. Shalom Bapak Ibu, info tentang Natal Genbi, ada yang spesial di Natal tahun ini, yaitu Project Kasih Good Samaritan. Anak-anak setiap minggu diharapkan mengumpulkan sumbangan setulusnya setelah persembahan minggu, selain persembahan minggu. Jadi sumbangan berarti dalam bentuk uang nih maksudnya ya. Waktu pelaksanaan mulai Minggu 13 Oktober 2024, berarti hari ini. Ya, hasil Good Samaritan akan kita serahkan kepada semuanya mau menutup ibadah kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri semua. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang dahsyat. Mari kita angkat tangan kita memberkati bangsa kita memberkati Indonesia, kita memberkati kota Bogor. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin di negeri kami Tuhan. Secara khusus untuk pelantikan pergantian presiden tanggal 20 Oktober Tuhan, kami berdoa agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa agar inilah musim yang baru untuk bangsa kami. Pemimpin yang baru, pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa Indonesia untuk semakin mengalami Tuhan ke depannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk dalam penentuan pelantikan para menteri Tuhan. Agar menteri-menteri yang benar-benar takut kepada Tuhan, menjalankan semuanya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, semakin maju di dalam Tuhan. Kami berkati kota Bogor Tuhan, Kau berkati pemimpin pemerintah di kota Bogor ini, Kau berkati Tuhan. Dan juga proses untuk pilkada Tuhan, Kau memberkati semua para kontestan Tuhan, untuk mereka benar-benar menyiapkan diri dengan yang terbaik. Dan juga kami berdoa untuk semua yang akan memilih Tuhan, agar memilih dengan benar Tuhan. Terima kasih Engkau akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan bagi kota dan bagi kota-kota di bangsa kami.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, yang sakit ataupun dimanapun mereka berada, Engkau memberkati. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang di rumah Engkau hiburkan, Engkau teguhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mau pulang dengan berkat yang sempurna daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah menjadi saksinya, jadilah, bawalah terang Injil Tuhan dimanapun engkau pergi, engkau berada di dalam minggu ini. Berkat kasih sayang daripada Bapa Surgawi itu melimpah di dalam kehidupanmu. Kemenangan demi kemenangan oleh karena karya Kristus itu akan engkau alami. Dan damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna daripada Roh Kudus itu engkau alami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, semua kita yang menerima berkat katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gagal